Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Maulus Chandra. Pada serial kali ini saya akan menjabarkan mengenai filsafat Pra Ibn Rushd, yaitu salah seorang tokoh filsuf, yaitu Al-Farabi. Baik, yang pertama saya akan menjabarkan sedikit mengenai riwayat hidup dari Al-Farabi. Nama asli beliau adalah Abu Nas Muhammad bin Tarkam Al-Farabi. Beliau lahir, sebutan Al-Farabi itu diambil dari nama sebuah desa. Nah, ia dilahirkan di daerah Al-Farab, Turkistan pada tahun 870 Masehi atau 257 Hijriah. Dan dia meninggal di Aleppo pada tahun 950 Masehi atau 337 Hijriah pada usia yang ke-80 tahun. Al-Farabi itu ketika beliau sudah besar, beliau meninggalkan kota Baghdad dan menuju kepada beliau meninggalkan kota kelahirannya dan menuju kepada kota Baghdad pada saat itu, yang merupakan pusat dari ilmu pengetahuan. Yang mana pada kota Baghdad beliau belajar kepada Abu Bis bin Matius, yang mana beliau belajar ilmu logika kepada Abu Bis bin Matius itu. Lalu karena beliau ini tidak terlalu fasih dalam berbahasa Arab, beliau juga belajar ilmu nahu kepada Abu Bakar As-Sarraj, yang mana Abu Bakar As-Sarraj mau mengajarinya ilmu nahu atau ilmu bahasa Arab pada saat itu, dengan imbalan untuk Al-Farabi mau juga mengajarkan kepada Abu Sarraj ini ilmu mantik atau ilmu logika yang dikuasai oleh Al-Farabi. Sudah beliau belajar ke Baghdad, beliau berpindah lagi ke salah satu pusat kebudayaan Yunani, yaitu ke Haran. Di Haran dia berguru pada Yuhanna bin Jilan, tapi karena tidak lama sudah itu beliau meninggalkan Haran lalu berpindah ke Damsyik pada tahun 330 Hijriah atau 941 Masehi. Dan di sini dia menetap di kota bernama Aleppo, yang mana beliau mendapat kedudukan oleh raja dari Aleppo, yaitu sebagai penasehat itu. Sehingga beliau berada di Aleppo itu sampai akhir hayatnya pada usia 80 tahun. Mengenai pemikiran Al-Farabi, beliau banyak menuliskan karya-karya paling fundamental, mulai dari pemikirannya tentang filsafat alam, ilmu matematika, geografi, sampai ilmu geometri, dan bahkan kepada ilmu mantik. Beliau mempunyai banyak karya judul buku, kurang lebih ada 30 buku yang saat ini didapati dari karya Al-Farabi. Lalu mengenai pemikiran Al-Farabi, Al-Farabi ini kan terkenal sebagai seorang tokoh filsuf muslim yang membuka jalan untuk memasukkan nilai filsafat ke dalam ajaran pemikiran umat Islam gitu kan. Pemikiran beliau itu yang pertama itu ada mengenai pemikiran politik. Beliau mengatakan bahwasanya manusia ini sejatinya tidak bisa berdiri sendiri. Manusia itu tergantung kepada masyarakat. Manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain itu. Lalu pemikiran Falabi yang kedua yaitu ada mengenai tentang kenabian. Bukan kenabian, tapi emanasi. Emanasi ini yaitu teori dari Al-Farabi itu tentang wujud awal dari segala sesuatu gitu. Menurut Al-Farabi, segala sesuatu itu jika ditarik dari awal permulaannya pasti ada satu zat tunggal, yang dari zat tunggal itulah segala penciptaan sesuatu itu ada gitu. Dan Al-Farabi mengatakan bahwasanya zat tunggal emanasi itu yaitu Allah Subhanahu wa taala itu. Menurut Al-Farabi, Tuhan itu ada dengan sendirinya tanpa ada bantuan pihak lain. Al-Farabi juga mengatakan bahwasanya Tuhan pertama kali Tuhan menciptakan itu ya bahan-bahan alam itu. Dari bahan-bahan itu nantinya alam akan menciptakan beragam dari isi alam itu sendiri gitu. Lalu pemikiran Al-Farabi selanjutnya itu tentang konsep negara menurut dari Al-Farabi. Beliau mengemukakan konsep Madinatul Al-Fadilah gitu. Konsep negara yang bagus.
Dari pemikirannya mengenai tentang konsep negara, beliau mengambil pendapat dari Plato. Beliau tertarik dengan pemikiran Plato tentang negara, yaitu bahwasanya sebuah negara yang ideal itu harus dipimpin oleh seorang filsuf dengan militer sebagai penjaga keamanan suatu negara dan masyarakat sebagai pemenuh kebutuhan pangan dari negara tersebut. Jadi kurang lebih hampir samalah pemikiran antara Al-Farabi dengan Plato mengenai konsep kenegaraan. Beliau juga mengatakan bahwasanya seorang pemimpin negara itu atau kepala negara itu haruslah seorang filsuf yang bijaksana itu, yang mana dadanya itu atau bagian tengahnya itu dilindungi oleh militer gitu, dan pemenuh kebutuhan pangan yang lainnya itu adalah masyarakat tuh. Nah, dari 3 elemen itu harus saling menyempurnakan, itu harus saling menuntut keadilan itu. Seorang kepala negara harus menjalankan tugasnya, seorang militer menjalankan tugasnya, begitu pun juga dengan rakyat gitu. Mungkin sekian dari pemikiran Farabi yang dapat saya jabarkan pada video kali ini. Untuk kurang lebihnya mungkin bisa teman-teman lihat lagi pada video selanjutnya yang akan saya jabarkan. Mungkin sekian yang dapat saya jabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.